Pulau Bali, pulau yang memukau dengan keindahan tiada tara. Dari pesisir pantai yang memikat hati hingga lembah hijau yang menawan. Setiap sudut Bali menawarkan pengalaman yang memanjakan mata dan jiwa. Dari segi alam, pulau ini dianugerahi kekayaan hutan hujan tropis yang megah, pantai pusir yang memikat, serta gunung-gunung yang menjulang gagah. Keindahan alam Bali juga tercermin dalam budaya dan tradisinya yang kaya. Mulai dari tarian eksotis hingga kuil-kuil bersejarah yang memukau. Setiap kunjungan ke Bali seperti memasuki surga di bumi, diwarnai dengan nuansa spiritual, ramah tamah masyarakat, dan kelezatan kuliner lokal. Pulau Dewata ini mengajak kita menelusuri kekayaan flora dan faunanya. Dan kali ini kita akan membahas jalak Bali. Jalak Bali atau yang biasa dikenal dengan curug putih adalah hewan yang hanya hidup di Pulau Bali atau disebut juga hewan endemik. Nah, burung ini walau namanya jalak tetapi berwarna putih dengan sayap berwarna hitam. Kelopak matanya berwarna biru. Dan suaranya juga merdu loh. Burung jalak Bali sayangnya tidak bisa membuat sarangnya sendiri. Jadi di habitat aslinya mereka tinggal di dalam sarang yang bekas tempat tinggal burung pelatuk. Namun karena burung pelatuk sudah punah, mereka tinggal di sarang buatan manusia. Jalak Bali ini makan apa aja sih? Ya, jadi jalak Bali ini adalah pemakan omnivora. Tidak hanya memakan buah-buahan, mereka juga memakan serangga. Dan kenapa sih jalak Bali hanya hidup di Bali? Karena mereka suka tinggal di ekosistem hutan sabana, hutan musim, dan juga hutan mangrove. Hutan mangrove ada beberapa jenis di Bali. Terdapat 18 jenis pohon mangrove, tetapi kita lihat adalah jenis mangrove mayor yang memiliki akar panjang dan dekat dengan air laut, atau bisa disebut juga dengan bakau, serta mangrove minor yang tidak terlalu dekat dengan air. Sudah tahu belum sih kalau hutan mangrove itu mencegah abrasi dan mencegah polusi daratan masuk ke dalam laut? Akar pohon ini juga berguna sebagai tempat berlindung hewan-hewan kecil dari serangan predator. Selain itu, pohon mangrove juga menyerap banyak sekali karbon dan menghasilkan banyak sekali oksigen. Nah, karena banyak sekali hutan mangrove di Indonesia, Indonesia salah satu negara penghasil oksigen untuk bumi ini. Walau burung jalak Bali ini indah, akan tetapi burung jalak Bali tidak bisa dipelihara. Jalak Bali adalah hewan yang dilindungi. Pernah di tahun 2005 hanya terdapat 6 ekor saja. Tetapi karena ada pengembangbiakan di Taman Nasional Bali Barat, burung ini berhasil menjadi 650 ekor. Nah, karena burung ini sudah hampir punah, burung ini harus dibiarkan bebas di alam dan merasakan angin di sayap mereka. Kalau teman-teman pengen ngeliat
teman-teman bisa mengunjungi salah satu penangkarannya yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Untuk selanjutnya kita akan melihat apa saja yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Di Taman Nasional Bali Barat inilah kita menemukan ekosistem savana, tepatnya di Teluk Brumbun. Teluk Brumbun ini ditetapkan sebagai zona inti pada TNBB, dengan fungsinya sebagai tempat penelitian dan habitat berbagai satwa liar. Mungkin jika terlihat sekilas, savana yang dimaksud belum terlihat dengan jelas. Bahkan yang terlihat hanyalah suatu benda besar yang kelihatannya seperti domi atau kandang burung. Karena memang benar, itu adalah tempat penangkaran burung curik Bali dengan nama lain Leucopsar rothschildi, tahap terakhir sebelum nantinya akan dilepas di alam liar. Ya, ekosistem savana ini menjadi habitat bagi berbagai macam satwa liar seperti burung-burung, rusa Jawa, bahkan lutung. Ada burung lain seperti gelatik Jawa, madu siganti pelatuk, dan cekakak sungai. Kenyamanan bagi burung-burung ini juga didukung oleh kehadiran buah kemelaka dengan rasa asam dan pahit, yang menjadi salah satu sumber pakan burung di wilayah tersebut. Setiap tahun inventarisasi terus dilakukan terhadap burung-burung di Teluk Brumbun sebagai monitoring keberhasilan perkembangbiakan curik Bali di alam. Beranjak dari Teluk Brumbun, kita melihat keindahan alam lainnya di pulau seberang. Pulau Menjangan. Di pulau yang berluasan sekitar 175 hektar inilah dapat ditemukan rusa Jawa sebagai salah satu habitat mereka. Sedikit berbeda dengan kondisi rusa lain yang secara naluri akan pergi ketika mendeteksi kehadiran makhluk hidup seperti manusia. Ya, memang tidak semua, namun seiring berjalannya waktu, beberapa individu rusa yang berada di Pulau Menjangan sudah terbiasa dengan kehadiran wisatawan dan tidak jarang juga diberi makan oleh mereka. Bukan hanya ekosistem daratnya sebagai salah satu daya tarik yang ada di Pulau Menjangan, apabila kita masuk lebih dalam ke dunia perairan, mata kita akan langsung disambut dengan keindahan yang mencakup ekosistem terumbu karang sebagai habitat dari biota laut. Acropora sp contohnya, sebagai jenis karang yang menempati ekosistem ini, bersama dengan jenis-jenis yang dapat ditemukan yaitu seperti clawfish atau ikan badut, cornetfish, Morris idol, needlefish, butterfly fish, ikan kerapu, triggerfish, bahkan lionfish. Selain jenis ikan, juga terdapat beberapa jenis biota laut seperti kepiting, lobster, cumi-cumi, hingga penyu hijau. Jika ada beberapa yang terdengar atau terlihat familiar, itu karena sebagian jenis tersebut kita pernah melihatnya di film Finding Nemo. Pasti kita juga tahu di film tersebut ada segerombolan penyu yang sedang berjalan menjelajahi laut, dan suatu kesempatan langka bagi peserta jelajah konservasi untuk bertemu dengan hewan tersebut yang sedang mengarungi terumbu karang. Memang, tentu jenisnya berbeda dengan apa yang ditampilkan di film, yang ini namanya penyu hijau. Selain ikan badut, ini juga dapat ditemukan jenis ikan kakak tua yang memiliki peran untuk membersihkan lumut sehingga perairan terlihat lebih bersih. Namun di balik keindahannya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pengaruh atau gangguan dari luar yang dialami ekosistem terumbu karang, seperti aktivitas pelepasan jangkar, wisatawan yang menginjak terumbu karang, sisa-sisa bahan kimia, maupun faktor lain seperti adanya perubahan suhu air yang pernah terjadi sekitar tahun 2015. Dari gangguan-gangguan ini juga diberlakukan monitoring setiap setahun sekali dari pihak Taman Nasional Bali Barat. Ekosistem perairan tentunya menjadi daya tarik unggulan Pulau Menjangan, dan dalam perkembangan wisatanya juga didukung oleh fasilitas. Tetapi memang itu bukan satu-satunya sanctuary curik Bali yang ada di Taman Nasional Bali Barat. Karena sejatinya terdapat penangkaran curik Bali dengan skala yang lebih besar, tepatnya di Tegal Bunder.
Santuari raksasa ini menangkar kurang lebih 340 individu, dengan lebih dari 50% dari perkembangbiakan sudah dilepaskan di alam. Ada 3 jenis kandang yang dapat ditemui, yaitu satu jenis untuk sekadar tampilan atau display dengan burung-burung yang tak lagi produktif. Satu jenis kandang berjumlah 41 buah untuk fokus perkembangbiakan. Dan satu jenis kandang lagi untuk burung-burung yang diberi perlakuan khusus. Perawatan dan monitoring dilakukan secara rutin dengan pemberian obat dan vitamin untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan pakan yang telah dipilih. Tidak dapat dihindari karena wilayahnya yang cukup terbuka dan menyatu dengan alam. Masih ada gangguan-gangguan dari luar, seperti musang, tikus, ular, dan bahkan monyet ekor panjang yang mampu merusak kestabilan pertumbuhan curik Bali. Namun demikian, pengelola sudah mengantisipasi dengan memasang genteng berbahan seng dan pemberian keramik pada kandang untuk meminimalisir gangguan. Dari awal kita sudah melihat beberapa area yang menjadi wilayah pengawasan Taman Nasional Bali Barat, dan semua berkaitan dengan flora dan fauna di dalamnya. Namun perjalanan kita bisa dikatakan tidak melulu mengamati kehati yang ada di pada suatu ekosistem. Banyu Wedang Hot Spring yang terletak di Kabupaten Buleleng, salah satu objek wisata selain Hotel Pilataran yang terkenal dengan mata air panas serta candi di dalamnya. Sudah dan generasi ke generasi sumber mata air panas ini menjadi tempat pemandian oleh wisatawan. Lebih dari itu, wilayah ini juga sebagai wilayah kegiatan religi dan budaya. Taman Nasional Bali Barat selama bertahun-tahun telah mengusahakan upaya konservasi. Upaya ini tentunya perlu ikut serta masyarakat dan beberapa komunitas lainnya, seperti Satgas Lingkungan. Ada banyak kegiatan yang telah dilakukan dan direncanakan oleh Satgas Lingkungan yang membantu keberhasilan konservasi di Taman Nasional Bali Barat. Salah satunya adalah program penanaman mangrove. Thank you.